Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Karomah ini kalau dalam Islam itu salah satu jenis khawarikul ada. Khawarikul ada itu sesuatu yang tidak sama atau berbeda, atau kadang diterjemahkan menyalahi adat. Adat itu yang biasanya yang normal. Khawarikul ada itu dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan peristiwa yang luar biasa. Jadi bukan peristiwa biasa-biasa saja. Nah, di hampir semua agama ada pandangan tentang peristiwa yang luar biasa ini. Nah, kalau dalam Islam ternyata jenisnya banyak. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris kan kadang hanya pakai istilah miracle, mukjizat. Nah, ini bagian dari mukjizat. Kita awali. Padahal mukjizat itu peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi untuk penguat dakwahnya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kata mukjizat ini rasanya umum saja. Ada orang misalnya kecelakaan sedahsyat itu kok selamat, terus beritanya ini di antara sekian orang yang tewas ada satu orang yang mendapat mukjizat sehingga dia masih hidup. Nah itu kalau tidak hati-hati kamu, wah ini jangan-jangan habis kecelakaan jadi nabi dia, kok dapat mukjizat. Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa, begitu saja. Ya kalau definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Nah, kalau karomah ini untuk para aulia, orang-orang yang dicintai Allah. Malam hari ini kita membahas karomah ini saja. Mungkin lain waktu kita bahas mukjizat. Nah ini kalau karomah itu untuk para wali. Masih ada lagi ma'unah. Ma'unah itu untuk kita, orang biasa-biasa. Kadang-kadang kita ngalami juga hal luar biasa. Kayak tadi kecelakaan begitu dahsyatnya tapi masih selamat, masih segar bugar. Itu sebenarnya pasnya ya ma'unah. Jadi peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang biasa. Ada lagi nanti namanya irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang diberikan pada calon nabi. Jadi orang yang nantinya oleh Allah diberi wahyu untuk jadi nabi itu sejak awal, sejak kecil memang dijaga oleh Allah dan terhindar dari bahaya, dilindungi dari berbagai musibah, bencana, dan lain sebagainya. Ini namanya irhas. Seperti Rasulullah itu waktu sebelum beliau mendapat wahyu, misalnya berdagang kemana melalui padang pasir, itu selalu ada awan yang menaungi sehingga tidak panas. Itu namanya irhas. Nah, kayak misalnya malam hari ini kan suasananya agak panas, agak sumuk, tapi mungkin ada kok sendirian, saya seger-seger aja Pak, dingin Pak. Itu mungkin, tapi bukan irhas, kalian bukan calon nabi. Ini namanya ma'unah. Nah, kalau kalian kita ini orang biasa namanya ma'unah. 4 yang atas ini positif, luar biasa tapi positif. 3 yang terakhir luar biasa tapi negatif. Ada namanya istidraj. Istidraj itu
peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang negatif, orang jahat, orang banyak dosa, orang banyak maksiat. Itu kadang oleh Allah diberi juga anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi ini dalam rangka biar dia tidak sadar-sadar, biar nanti menghukumnya mantep. Kayak kalian kalau ada temenmu ngapain, ya wes terus no, ayo terus no, itu kan kamu ancang-ancang sebentar lagi tak sikat kamu. Nah, itu mirip istidraj itu begitu. Kamu diusuli temenmu terus kamu, ya tunggu aja, ayo wes terusin, tunggu aja. Ini kan, nah, itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidraj, itu pada saatnya ya habis kamu dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidraj. Jadi maka ya yang untuk kita orang biasa, Pak saya itu padahal sholatnya masih bolong-bolong loh Pak. Tapi kalau saya ngomong itu kok mesti pas ya, mesti cocok ya. Jangan-jangan saya ini calon wali apa-apa ya. Enggak, ya itu mungkin istidraj saja dari Allah. Jadi memang sengaja dibuat begitu biar kamu enggak sadar-sadar. Kalau diingatkan dengan musibah, bencana, mungkin kamu cepat sadar, ya Allah, aku dosa apa, aku kok begini itu. Tapi kalau diberi nikmat terus, nah itu dikasih istidraj oleh Allah. Nah, kamu malah terlena, merasa sudah benar, padahal salah. Nah, ada lagi sihir. Sihir ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk tujuan jahat. Ini sihir. Kalau Imam Ghazali menyebutnya salah satu ilmu yang madhmumah, ilmu yang tercela. Jadi ada ilmu-ilmu yang sebaiknya kita tidak usah mempelajari. Itu namanya sihir. Ada lagi yang terakhir namanya ihanah. Ihanah itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan orang ini. Jadi derajatnya malah turun. Luar biasa, tapi luar biasa negatif. Misalnya ada zaman Nabi itu Nabi palsu. Namanya Musailamah. Ada yang membaca nama pasnya sebenarnya Musailimah. Tapi ya, ini pokoknya ini orang ini ngaku Nabi palsu. Satu ketika dia ada orang buta datang dan dia bilang nanti setelah saya berdoa butamu akan sembuh, kamu bisa melihat. Tapi begitu ini orang ini buta sebelah matanya. Begitu Musailamah berdoa malah buta dua-duanya. Nah ini namanya ihanah. Jadi oleh Allah ditampakkan kehinaannya. Nah, kamu habis berdoa malah jeblok. Nah, itu ihanah. Jadi ini peristiwa luar biasa juga, cuma luar biasa mengenaskan. Jadi tidak selalu kalau istidraj jadi memang luar biasa positif sebenarnya meskipun untuk orang yang negatif. Tapi kalau ihanah ini luar biasa negatif untuk orang yang negatif. Sama seperti sihir. Sihir itu kontennya negatif, tujuannya negatif, dilakukan oleh orang yang negatif. Jadi 3 yang terakhir ini memang keluar biasaan yang negatif. 4 yang atas ini keluar biasaan yang positif. 3 dari 4 yang atas ini spesial, yang 1 umum, bisa untuk siapa saja. Nah, baik. Ini peristiwa-peristiwa khawarikul adah. Jadi dalam agama diakui memang ada peristiwa luar biasa ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.